Jadi Pak, di sini saya akan mewawancari sedikit beberapa pertanyaan untuk Bapak seputar selama di lingkungan sekolah, hubungan hubungan bersama dengan murid-murid. Ya, jadi langsung saja Pak, pertanyaan pertama saya akan tanya, bagaimana Bapak menggambarkan tingkat interaksi di kelas bahasa Inggris Bapak? Apakah siswa sering terlibat dalam diskusi? Ya, kalau dari pengalaman saya sudah beberapa kali mengajar, tingkat diskusinya mereka sudah lumayan bagus, ya. Tapi memang tetap kita harus memberikan full bimbingan dan pengawasan karena memang saya juga akui bahwa yang namanya bahasa Inggris ini kan susah juga. Ya. Dan tidak semua siswa bisa atau menguasai dengan baik tingkat kemampuan berbahasa Inggris. Ya. Jadi hanya sedikit. Jadi tetap sudah cukup baik walaupun memang mereka harus mencampurkan bahasa Indonesia dengan Ya, bahasa Inggris. ya betul Pak. Hmm. Oke, menurut Bapak apakah siswa menjadi lebih termotivasi ketika belajar bersama teman-teman mereka, teman sekelas mereka? Ya, kalau menurut saya itu akan menjadi lebih siswa akan jadi lebih termotivasi. Alasannya karena Kenapa? dengan teman sebaya mereka, mereka biasanya lebih tidak malu ya, Eee, lebih tidak malu untuk mencoba. Bayangkan kalau misalnya itu di depan saya misalnya, biasanya kalau misalnya mereka latihan di depan saya, mereka malu. Tapi kalau di depan mmm, teman-temannya, mereka lebih fun. Walaupun bikin kesalahan, ya mereka ketawa-ketawa cekikikan, tapi nanti akhirnya coba lagi gitu. oke. Apa yang terjadi ketika hanya ada sedikit diskusi kelompok di kelas? Bagaimana hal tersebut itu mempengaruhi siswa di dalam kelas? Ya, kalau misalnya sedikit diskusi kelompok, memang biasanya sih kelasnya diam, Mhm, pasif ya. iya, Nah, itu memang ada pengaruh juga karena gini, kalau misalnya tidak ada diskusi, biasanya ya atau minim diskusi itu biasanya yang betul-betul bekerja baik secara pikiran maupun secara tulisan mhm, itu hanya siswa-siswa tertentu saja yaitu siswa-siswa yang memang minat dan kemampuan bahasa Inggrisnya tinggi. mhm, oke. Mhm. Bagaimana teman sekelas mereka tuh mempengaruhi rasa percaya diri siswa dalam belajar bahasa Inggris? Nah, yang sejauh ini saya amati biasanya teman sekelas itu pasti akan dengan gaya bahasanya mereka pasti akan memberikan dukungan berupa kata-kata. Ayo coba dulu. Mhm, Salah kamu bahasa Inggrisnya seperti ini. Salah kamu harusnya kamu ngomong seperti itu. Jadi istilahnya banyak juga teman-teman yang baik yang istilahnya membantu mereka untuk membenarkan kesalahan mereka. iya. Apakah mereka itu tampak takut terhadap reaksi teman-temannya ketika berbicara dalam bahasa Inggris, Pak? Kenapa Ya, alasannya? ada rasa takut, tapi tidak semuanya menunjukkan rasa takut. Mmm, Alasannya begini, yang reaksi teman-teman yang takut itu eh, hanya mereka yang tidak pede. Tapi kalau mmm, yang sudah pede, baik kalau temannya salah, temannya benar, ya mereka tetap tenang gitu loh. Mereka tetap bisa mmm, kendalikan diri mereka. Tapi kalau misalnya mereka yang tidak pede karena memang bahasa Inggris bukan kelebihan mereka, itu memang mereka kalau ngelihat temannya salah, itu biasanya ya mereka pun juga akan ikut-ikutan lebih tidak pede lagi. iya, Jadi ya terpaksa ya kita sebagai gurunya ya harus memberikan motivasi lebih lagi gitu betul loh betul. untuk terus mencoba dan jangan malu untuk bikin kesalahan. Iya, Pak. Oke, next, bagaimana respon siswa ketika teman sekelas mendukung atau tidak mendukung mereka? Nah, kalau respon siswa ini bermacam-macam. Kalau mendukung gini, ada teman yang baik itu mendukung ataupun tidak mendukung karena dia pede, dia nggak masalah, dia akan tetap ngomong Mhm, atau berekspresi atau aktif. Tetapi ada teman sekelas yang kalau misalnya eh, tidak didukung, biasanya mereka pun juga jadi tidak percaya diri atau tidak takut-takut ya, yakin. Pak? Iya. Betul sekali, takut-takut. Jadi ya memang betul-betul sebenarnya dukungan itu penting, tapi hanya untuk mereka yang memang tingkat kepercayaan dirinya rendah. Mhm.
Lanjut, pertanyaan yang bagaimana gaya mengajar Bapak ya. Bagaimana Bapak biasanya mengajar bahasa Inggris di dalam kelas? Apakah Bapak ada mungkin menggunakan metode atau flat aja begini begitu, begitu mengajar aja? Oke, memang kalau dalam masalah metode, saya biasanya ada diskusi. Iya. Lalu saya juga menggunakan media-media yang syukurnya sekolah SMA Negeri 5 ini telah miliki seperti LCD proyektor. Hmm. Kalau laptop ya saya punya sendiri, Hmm. kemudian nanti diskusi, saya suruh mereka diskusi atau presentasi, tidak masalah bahasa Inggris, bahasa Indonesia kalau mau dicampur, yang penting ada bahasa Inggrisnya gitu kan, walaupun dicampur 50-50 gitu. Jadi, tapi kadang ada juga yang mungkin materi ini terlalu sulit, jadi saya jelaskan ya jelaskan seperti ala zaman dahulu. Jadi Hmm. maksudnya guru menjelaskan secara detail, sedetail mungkin Hmm. yang saya bisa, kemudian nanti latihan, setelah latihan, Kasih bertahap gitu ya Pak? ya Dengan betul bertahap. sekali, bertahap. Kemudian nanti saya akan coba lagi pertemuan berikutnya dengan media yang lebih tidak membosankan buat mereka. Hmm. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memberikan kebebasan yang cukup kepada siswa untuk menyampaikan pendapat atau ide mereka di kelas? Mengapa? Atau mungkin Bapak tidak memberikan kesempatan itu mengapa tidak? Nah, kalau saya pribadi orangnya cukup demokratis. Jadi istilahnya kalau ada siswa yang ingin memberikan pendapat atau mungkin misalnya protes, misalnya nih ya saya bikin kesalahan, contoh kecil aja dalam penulisan atau dalam pengucapan, mereka mencoba membenarkan. Eh, saya orangnya bisa memberikan kesempatan. Saya senang memberikan kesempatan karena saya sendiri juga sadari bahwa saya juga sebagai guru juga masih tidak sempurna dan masih perlu banyak belajar. Jadi saya pribadi orangnya cukup memberikan memberikan keleluasaan yang cukup. Dengan yakin saya bisa katakan seperti itu. Oke Pak, baik. Bagaimana reaksi siswa ketika mereka diharuskan mengikuti instruksi yang ketat dalam pembelajaran bahasa Inggris? Nah, nah kalau reaksi siswa ini beragam. Iya. Kalau yang sudah pede dengan kemampuan mereka, mereka ngikut aja. Ya. Tapi kalau misalnya yang tidak pede, biasanya mereka masih ragu untuk mengerjakan dan mereka ada yang bertanya kepada saya, ada yang diam saja. Nah, itu kalau yang susah itu kalau yang diam saja. Jadi terpaksa kita tuh guru yang harus betul-betul mengamati. Ini Iya. siswa diamnya nih diam karena Paham paham atau tidak paham? atau tidak paham. Iya. Jadi langsung menyerah sebelum berjuang gitu. Jadi memang gurunya yang harus pandai mengamati. Jadi kalau saya pribadi berupaya untuk mengamati, Hmm. mengamati. Jadi karena itu tadi reaksi siswa itu bermacam-macam. Ada yang pede langsung kerjakan reaksinya. Kalau ada aturan ini, oh ya paham langsung bisa. Tapi ada juga yang tidak pede, ya butuh bimbingan lagi. Gitu. Baik, Pak, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, secara umum bagaimana perasaan siswa terhadap kemampuan mereka dalam mempelajari bahasa Inggris? Kebanyakan tidak pede. Hmm. Kebanyakan masih malu untuk berbuat salah. Kebanyakan masih ada rasa takut untuk ditertawakan. Hmm. Ya, jadi bahasa Inggris ini kan bahasa asing dan kita tahu bahwa di Indonesia bahasa Inggris itu kan bukan bahasa kedua, beda Iya, dengan di Malaysia ya. benar. Malaysia kan bahasa kedua. Nah, jadi ya kebanyakan sih memang dengan kemampuannya mereka masih belum pede dan ya tugas kita sebagai pengajar itu bagaimana supaya mengangkat PD-nya supaya mereka terus mau belajar gitu. Betul, betul, Pak. Betul. Oke, baik, Pak. Selanjutnya, apa yang biasanya dilakukan siswa ketika mereka merasa tugas bahasa Inggris itu sulit? Nah, biasanya sih mereka gini, kalau ada siswa yang merasa kesulitan biasanya mereka akan ada yang tidak mengumpulkan, ada juga yang bertanya. Hmm. Nah, tapi saya sebagai guru biasanya sih saya akan berkali-kali tanpa bosan mengingatkan mereka kalau tidak tahu tanya, Ya, saya bantuin. betul. Seperti itu. Baik. Oke, menurut pendapat Bapak, apakah umpan balik yang Bapak berikan membantu siswa merasa lebih percaya diri dan bagaimana cara Bapak memberikan feedback lah kepada siswa? Oke. Nah, umpan baliknya kalau menurut saya sih sudah
cukup membantu mereka dan bisa membuat mereka lebih pede walaupun mungkin tidak terlalu signifikan pedenya. Tapi paling tidak gini, dengan saya memberikan umpan balik, caranya yaitu, saya memberikan motivasi dan terus mengingatkan mereka kalau Hmm, tidak tahu tanya, tanya. kalau tidak tahu tanya. Intinya tuh saya berkali-kali mengingatkan mereka bahwa tidak ada yang sempurna. Bahkan guru bahasa Inggris pun ya masih bisa bikin kesalahan dalam hal ngomong ataupun juga dalam hal Mengajar. mengajar. Ya. Jadi istilahnya itu kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mengingatkan. Yang penting saya bilang kuncinya berani dulu. Berani Betul. coba, kesalahan bisa diperbaiki belakangan. Ya, Pak. Dan akhirnya ya mereka mau coba dan bahkan paling tidak mereka lebih yang tadinya malu-malu bertanya, akhirnya jadi kebanyakan dari mereka akhirnya mau bertanya. Begitu. Baik. Selanjutnya ada bagaimana Bapak menggambarkan hubungan Bapak dengan para siswa? Ya, saya dengan yakin menggambarkan hubungan saya dengan siswa itu saya cukup akrab. Ya. Ya, cukup akrab karena saya tidak pernah istilahnya itu terlalu banyak marah-marah. Tegas perlu, Ya. tapi kalau terlalu banyak marah-marah atau membentak-bentak itu tidak. Jadi saya hanya memang ada ketegasan itu ada kalau Mm-mm. misalnya mereka melanggar aturan sekolah. Tapi kalau untuk marah-marah sampai yang pakai bentak-bentak, ya itu saya tidak dengan yakin seingat saya tidak pernah sampai melakukan hal Ya. seperti itu ya. Jadi saya memang eee, bisa dibilang guru yang lumayan lembut dibandingkan, guru-guru lainnya. Baik, Pak. Oke. Heeh, Selanjutnya, apakah siswa merasa pendapat dukungan dari Bapak dan teman sekelas mereka? Apakah siswa merasa mendapat dukungan dari Bapak dan mhm. teman sekelas mereka? Mengapa Bapak berpikir demikian? Ya, saya rasa mereka bisa merasakan dukungan dari saya. Alasannya sekali lagi saya terus memotivasi mereka, jika tidak paham, tanya. Jika istilahnya mereka berbuat kesalahan, jangan malu untuk terus mencoba sampai betul. Karena sekali lagi tidak ada yang sempurna, gitu ya. Bahkan saya menceritakan kepada mereka pengalaman saya waktu kuliah dulu. Waktu kuliah dulu saya pernah mendapatkan dosen tamu dari Amerika yang tidak bisa bahasa Indonesia dan dia 1 tahun mengajar saya dan teman-teman satu lettingan saya. Dia bilang bahwa tidak ada orang yang sempurna bahkan pada saat dia berbicara bahasa ibunya atau bahasa di mana dia lahir atau dibesarkan. Jadi ya termasuk misalnya orang Amerika tidak akan sempurna belajar bahasa Inggris, makanya dari sekolah pun juga mereka ada belajar bahasa Inggris, kelas bahasa Inggris di sekolahnya. Begitu juga orang Indonesia, mungkin lahir dengan bahasa Indonesia, tapi tidak akan bisa ngomong dengan sempurna walaupun mereka lahir dan besarnya dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi istilahnya saya bilang kesempurnaan itu tidak bisa kita dapatkan 100%. Yang penting sekali lagi kuncinya mau mencoba, kesalahan bisa dibaikin belakangan. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana hubungan antara guru dan siswa mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris? Ya, dengan hubungan yang baik, mereka pastinya tidak akan malu lagi untuk bertanya ke depannya. Dan dengan hubungan yang baik itu, saya yakin mereka akan lebih mau mendengarkan dan lebih mau untuk mengerjakan tugas yang akan diberikan kepada mereka. Gitu ya. Jadi memang memang saya akui saya masih belum mencapai hati dari semua siswa. Tapi paling tidak sudah ada perubahan yang cukup signifikan ya di mana sudah lebih banyak siswa yang lebih mau bertanya kepada saya pada saat mereka tidak memahami materi yang saya berikan atau tugas yang saya berikan. Ya, jadi dengan begitu mungkin motivasi mereka lebih meningkat ya, Pak. Ya, Cara begitu. Oke. ya, Terima kasih banyak Pak Nadab sudah ya, mau saya wawancarai seputaran di dalam kelas. ya. Terima kasih ya Pak. Yuk sama-sama.